Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan, saya Marcelina Donatawea, Guru Pendidikan Agama Katolik Sekolah Dasar Impres Randong sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus tahun 2023, saya melakukan praktek video pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 5 Sekolah Dasar semester 1 dengan materi laki-laki dan perempuan sederajat. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegap, gerak. Mulai pelajaran, Ibu meminta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini Kau beri kesempatan untuk belajar bersama pelajaran agama Katolik. Berkati kami semua agar kami mampu bekerjasama dan saling menghormati. Karena Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki dengan martabat yang luhur. Ajarlah kami untuk bekerjasama dan saling menghormati dengan lawan jenis agar kami berkembang bersama memuliakan Tuhan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih untuk Tete yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, sekarang Ibu mau mencek kehadiran kalian semua. Alexa, ada Bu. Tete, ada Bu. Cin, ada Bu. Ya, semua hari ini hadir ya? Ya, terima kasih. Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas ini, yaitu apa? Saat pelajaran berlangsung, semua siswa harus mengikutinya dengan tertib. Ya, semua siswa mengikuti pelajaran hari ini dengan tertib. Hari ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran apa? Agama Katolik. Untuk lebih menambah semangat wawasan nasionalis, Ibu mengajak kita untuk sama-sama bernyanyi bersama. Bisa? Bisa, Bu. Ya, sama-sama. Semua berdiri. Ibu kita Kartini. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, karunia mana. Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau membagi kita dalam kelompok. Ini Ibu bagi, dijadikan ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, terima kasih. Pada materi minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang Allah,
menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki seturut citranya. Minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang Allah menciptakan manusia sebagai perempuan atau laki-laki seturut citranya. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah mengangkat kita pada sikap saling menghormati, keterbukaan untuk bekerja sama, menghormati, terbuka untuk bekerja sama antara siapa tadi? Laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, apakah arti dari kesederajatan laki-laki dan perempuan? Siapa yang bisa menjawab? Kesederajatan, iya. Indira. Arti kesederajatan laki-laki dan perempuan adalah kesamaan martabat dan derajat laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan. Iya, kesederajatan sama artinya dengan kesamaan antara ciptaan Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita mau belajar bersama atau mau mendalami tentang kesederajatan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana Tuhan menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki dengan anugerah dan martabat yang sama. Dan tema pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa? Perempuan dan laki-laki sederajat. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, santun terhadap lawan jenis, dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah siapa? Sekarang kita akan memasuki pada gambar yang Ibu sudah siapkan. Silakan kalian amati gambar yang telah Ibu siapkan di depan. Sebentar, Ibu akan meminta kalian untuk membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan tentang gambar yang ada di depan layar. Sekarang, setelah kalian lihat gambar tadi, berilah tanggapan kalian atas gambar yang telah kalian lihat tadi. Ya, siapa yang bisa? Iya, Stella. Setelah saya melihat gambar, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam hal pekerjaan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Iya, menurut Stella, dalam hal pekerjaan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita tepuk tangan untuk Stella. Siapa yang lain lagi? Siapa yang lain lagi? Tanggapan atas gambar ini. Siapa yang lain lagi? Iya, Devra. Setelah saya melihat gambar, di sini melukiskan bahwa jelas jenis pekerjaan tidak dilakukan antara perempuan dan laki-laki. Iya, menurut Devra, segala jenis pekerjaan tidak dipilah-pilahkan antara laki-laki dan perempuan. Di gambar tadi kalian sudah melihat bahwa pekerjaan menggendong anak bisa dilakukan oleh siapa tadi? Laki-laki. Pekerjaan apa lagi tadi? Menjadi pilot. Pekerjaan menjadi pilot bisa dilakukan oleh perempuan. Apalagi membersih rumah bisa dilakukan oleh Laki-laki. Nah, dari gambar yang telah kalian amati dan kalian jawab tadi, di sini Ibu mau menyimpulkan bahwa kita sering mendengar bahwa pendapat yang mengatakan anak perempuan itu lebih banyak dibatasi dalam bersikap, bertingkah laku, bahkan di dalam menggapai cita-cita. Itu dibatasi dalam pandangan masyarakat. Dan kita juga dalam perubahan dan perkembangan sekarang di dalam bercita-cita juga lagi diberi keleluasaan untuk
mengubah kodrat mereka. Contohnya, profesi antara laki-laki dan perempuan itu tidak mengubah kodrat mereka. Misalnya dalam hal seorang laki-laki tadi dalam gambar mengasuh anak dan menjaga bayinya di rumah. Sedangkan seorang ibu bekerja sebagai apa tadi? Sopir. Meskipun pada umumnya pekerjaan tersebut biasanya sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan di masyarakat. Benar atau tidak? Biasanya di masyarakat mereka berpandangan bahwa, aduh, kenapa yang laki-laki menyetir mobil mencari uang? Oh, yang laki-laki tinggal di rumah. Mengapa yang perempuan menyetir mobil? Contohnya lagi, yang sekarang ada di masyarakat kita, sekarang lebih banyak yang perempuan pergi merantau keluar untuk mencari apa? Mencari uang. Di kampung kita ini banyak yang perempuan merantau untuk mencari uang. Sedangkan yang laki-laki tinggal di rumah menjaga anak. Itu kenyataannya yang ada di kampung kita. Sebelum kita mendalami cerita kitab suci, Ibu minta kalian supaya lebih semangat kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, yes. Dosa, no. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang Ibu meminta kita sama-sama untuk mendengar dan menyimak kutipan kitab suci cerita dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dengan melihat video berikut. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk babi tanah sebagai
tidak merasa malu. Setelah kalian mendengar dan menonton video yang Ibu tayangkan, sekarang Ibu minta kalian dalam kelompok mengerjakan pekerjaan yang telah Ibu siapkan dalam bentuk LKPD. Ibu beri waktu kalian 5 menit. Bisa? Ya, silakan kerja. Ya, sekarang dari masing-masing kelompok, Ibu mempersilakan kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Ya, Ibu minta kelompok 1. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia? Menurut kami, supaya hidup ini bisa untuk saling melengkapi. Sepadan juga dapat diartikan saling mengimbangi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra kerja Allah dalam hidup berpasangan untuk membangun keluarga secara bersama-sama. Demikian hasil kerja kelompok kami. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia? Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia menurut kelompok 1 tadi bagaimana, Teteh? Untuk membangun keluarga secara bersama-sama. Itu menurut hasil kerja kelompok 1. Ya, sekarang pada giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Apa artinya jika dikatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Menurut kami, dijadikannya manusia perempuan atau Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam mau menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat dan derajat yang sama atau sederajat. Hal ini berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun. Berilah contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan di antara mereka. Contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan adalah ketika ibu sakit, maka ayah yang akan memasak, menyuci, menyapu, dan menjaga anak-anak. Dan ketika ayah bekerja, maka ibu akan melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh ayah, yaitu membetulkan pipa air yang bocor, membersihkan halaman rumah, dan lain-lain. Demikian kerja kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2 menjelaskan tentang maksud Tuhan menjadikan manusia perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki dan contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan di antara mereka. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, Ibu persilakan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Temukan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, baik secara jasmania maupun kejiwaan. Perbedaan jasmania. Secara fisik, tulang laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Kulit anak perempuan biasanya lebih halus dan badannya lebih lentur.
Perbedaan kewajiban. Anak laki-laki terkenal lebih berani, lebih suka memperbaiki dan lebih mengandalkan pikiran. Sementara perempuan biasanya kurang berani, lebih suka meraba, berbangsahan halus, dan lebih mengutamakan perasaan. Demikian kerja kelompok kami. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 3 menjelaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jasmani dan rohani. Ya, dari hasil kerja kelompok kalian, di sini Ibu mau menyimpulkan bahwa Tuhan menjadikan manusia perempuan, yaitu siapa tadi? Hawa. Yang diambil dari tulang rusuk laki-laki untuk menjadi teman yang sepadan bagi manusia pertama. Dijadikannya manusia perempuan dari salah satu tulang rusuk Adam, menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat dan derajat yang sama atau sederajat. Ya, perempuan dan laki-laki memang berbeda, baik secara jasmania maupun secara psikologis atau kejiwaan. Secara fisik, laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan jasmania maupun kejiwaan antara perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaan masing-masing. Mereka berbeda tetapi memiliki kesejajaran karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari cerita kitab suci, dari gambar yang telah kalian amati tadi, Ibu mau menyimpulkan bahwa dalam masyarakat, kedudukan laki-laki dan perempuan pada umumnya di masyarakat menganggap bahwa laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Laki-laki dianggap lebih kuat. Benar tidak? Lebih mampu menjadi seorang pemimpin. Sedangkan perempuan sering dianggap sebagai kaum yang lemah. Sehingga perempuan harus tunduk kepada siapa? Laki-laki. Dalam banyak hal, laki-laki lebih banyak mendapat kesempatan untuk berkembang dibandingkan kaum perempuan. Kebiasaan ini menimbulkan bahwa banyak persoalan dalam kehidupan manusia. Persoalan-persoalan tersebut erat kaitannya dengan perilaku laki-laki yang cenderung menindas kaum perempuan. Hal tersebut melahirkan ketidakadilan, di mana perempuan diperlakukan secara tidak adil. Laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan martabat sebagai manusia yang sama diciptakan Allah. Kitab suci mengajarkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, di situ Allah tidak pernah mengatakan bahwa perempuan itu adalah apa? Lebih rendah daripada laki-laki. Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Allah mengatakan bahwa perempuan itu adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Benar tidak? Dalam cerita kitab Kejadian yang telah kalian dengar tadi. Hal ini berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun. Kalau kita merenungkan dengan lebih mendalam tentang kaum perempuan yang memiliki peran yang istimewa dalam kehidupan manusia, perempuanlah yang menjadi perantara untuk melahirkan seorang
manusia ke dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan. Yang pertama, adat kebiasaan, adat istiadat yang ada di masyarakat. Biasa menyanjung kaum laki-laki. Yang kedua, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Yang rata-rata masyarakat kita berpendidikan yang rendah. Yang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang keempat, kurangnya informasi yang diserap oleh masyarakat. Bagaimana upaya untuk bisa menangani ini semua? Upaya mengembangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kesadaran terhadap kesederajatan laki-laki dan perempuan antara lain dapat kita wujudkan dengan membangun kesadaran serta kebiasaan untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama dalam berbagai aspek kehidupan. Memperlakukan manusia itu secara bersama-sama. Dalam aspek apa saja, dalam segi apa saja, dalam pekerjaan apa saja, dalam keperluan apa saja, dalam kegiatan apa saja, perlakukan perempuan sejajar bersama laki-laki. Kesederajatan laki-laki dan perempuan dapat kita kembangkan dalam kebiasaan menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya, memberi kesempatan untuk berkembang pada setiap orang apapun jenis kelamin. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian mengerti? Iya. Mau mengajak kalian untuk merefleksikan kembali selama kegiatan pembelajaran kita dari kegiatan awal ini sampai saat ini. Ibu mau bertanya, apa yang paling berkesan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Alexa. Menurut saya yang paling berkesan selama pembelajaran, kami dapat menyaksikan atau mendengarkan video tentang kisah penciptaan. Iya, terima kasih untuk Alexa. Kita tepuk tangan untuk Alexa. Alexa, yang paling berkesan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah yang bisa melihat video tentang kisah penciptaan. Sekarang, yang lain. Sela. Saya sangat terkesan karena telah melihat gambar pekerjaan. Iya, menurut Sela, dia sangat terkesan dengan melihat gambar jenis-jenis pekerjaan tadi. Menurut Sela, dia terkesan dengan gambar yang Ibu tayangkan tadi tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, terima kasih anak-anak. Adakah kesulitan yang kalian alami selama kegiatan pembelajaran ini? Ada? Iya. Terima kasih. Kalau memang tidak ada kesulitan, Ibu melanjutkan lagi. Kalian mendengar. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas di rumah. Bisa? Bisa. Silakan kalian menulis tugas ini untuk dikerjakan di rumah. Ya. Dengarkan pertanyaannya. Lakukan pengamatan mengenai kerjasama yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, dan tuliskan hasil pengamatan kamu. Kamu amati tugas tapi antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Silakan kalian tulis, dan minggu depan, pada pembelajaran minggu depan, Ibu akan periksa. Bisa? Ibu mau menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang materi perempuan dan laki-laki
dalam doa penutup. Ya, Indira. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu di dalam pelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan